Oke, ini merupakan materi dari gelombang dan bunyi dari part 2 ya. Kalau part 1 silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Ini part 2-nya. Jadi pada bagian part 2 ini kita akan bahas tentang hukum Mersenne. Pada part 1 kan kita bahas hukum Melde. Kemudian kita lanjut ke hukum Mersenne. Nah, jadi Mersenne ini juga nama orang nih. Dia merupakan fisikawan asal Prancis. Ini saya dapat dari blog Ruang Guru ya. Blog ruangguru.com. Jadi si Mersenne, ini nama lengkapnya Marin Mersenne. Dia mempelajari tentang ketertarikannya dengan dunia musik. Dia dunia musiknya. Jadi seorang pemusik ternyata juga bisa menjadi seorang ilmuwan ternyata, atau mungkin seorang ilmuwan jadi seorang pemusik. Ya pokoknya saling berhubungan lah. Jadi dia ketika mengamati suatu alat musik, yaitu apa nih namanya, dia dawai senar ya, atau pada suatu gitar ya. Jadi dia seorang penemu sonometer. Jadi ini adalah alat yang menunjukkan hubungan antara ini frekuensi ya, frekuensi suara dari dawa yang dipetik dengan tegangan panjang dan massa persatuan panjang dari tali. Jadi dari itu si Mersenne dia menyimpulkan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang senar. Nih, berbanding terbalik dengan L ya. Kemudian berbanding terbalik dengan luas penapang senar A. Kemudian berbanding terbalik dengan akar massa jenisnya Rho ini. Frekuensi berbanding lurus dengan gaya F nih, tapi dalam bentuk akar ya. Nah, ini rumusnya. Ini menurut penelitian dia dalam bentuk akar seperti apa? Silahkan cari di literatur lainnya. Di Google klik aja percobaan Mersenne seperti apa sehingga dia bisa merumuskan pakai akar itu, kemudian di per 2L. Saya akan jelaskan ke rumus yang sering akan digunakan, yang akan sering kalian gunakan untuk soal-soal pada senar dawai. Jadi gini, kalian tahu senar atau dawai. Jadi senar atau dawai itu adalah tali yang dimatikan dari ujung satu ke ujung lain. Jadi kalau kalian punya gitar, ya kan? Ini ilustrasi secara sederhana aja gitar ya kan. Kok gitarnya gini pak? Ya biarin aja lah, pokoknya ini gitar gitu. Anggap saja gitar gitu ya. Gitar, set. Nah, gitar ini kan milik senar nih. Nah, senar. Nah, jadi di sini inilah kurang kerjaannya ilmu fisika ya. Dia menghitung berapa frekuensinya, berapa tegangan talinya. Nanti tegangan tali senarnya bisa dihitung nih berapa nih. Tapi ini sangat bermanfaat untuk dalam dunia musik ya. Dalam dunia musik itu dalam artian alat-alat musik itu bekerja sesuai dengan rumus ini loh. Tegangannya berapa, massa jenis kawat tali yang digunakan berapa, itu bisa menghasilkan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, jadi bermanfaat tapi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, cuma untuk kasus-kasus tertentu tentunya bermanfaat ya kan. Kalian ngapain kalian bikin senar-senar sendiri kan? Senar dibikin sama pabrik itulah yang akan menghitung jenis senarnya seperti apa yang digunakan, berapa massa jenisnya, berapa luas penapang senarnya, itu nanti bisa menghasilkan frekuensi berapa dari senar alat musik tersebut. Jadi kita terima jadinya aja, dan ini kita akan belajar rumus perhitungannya aja. Semoga bermanfaat ya, karena untuk belajar fisika ya mau tidak mau konsep materinya harus disampaikan dulu. Jadi ini kalian nanti akan mengenal yang namanya nada dasar ya kan. Nanti ada namanya nada dasar pada senar atau dawai atau gitar atau dan lain. Setiap alat musik yang memiliki tali itu diidentikan dengan konsep ini, konsep senar ini. Jadi kalau nada dasar itu dia memiliki simpul ini simpul ya, simpul. Kemudian kalau kalian getar kan dia kan nanti bergetar gini, tali itu naik turun ya kan, weng naik turun. Ini namanya perut. Nah, di bawah juga perut, cuman di sini saya kasih satu aja. Jadi kalau nada dasar itu terdiri dari, nada dasar itu simbolnya F0 ya. Jadi F0 itu terdiri dari 2 simpul, 1 perut. Ini saya ajarkan dulu konsepnya nih, konsep dasarnya ini. Jadi dalam suatu senar atau suatu dawai yang memiliki nada dasar itu memiliki 2 simpul dan 1 perut. Lalu perhitungan dalam gelombang, frekuensi gelombang itu sebenarnya rumusnya adalah V per lambda.
V per lambda, rumus aslinya. Kalau kalian ingat hukum Melde itu kan ini V-nya. V-nya kan sama dengan akar F per mu, rho dikalikan A. Silakan buka part 1 ya. Part 1 itu saya sudah jelaskan rumus V atau kecepatan cepat rambat gelombang pada dawai senar itu rumusnya ini. Jadi sebenarnya ini F ini adalah V per 2L ya. Ini kan V per 2L. Nah, 2L ini adalah siaran ada dasarnya. Nih, saya lihatkan lagi rumusnya. Saya lihatkan lagi kasusnya. Jadi ini kan V per lambda ya. Nah, lihat. Dari simpul ke simpul itu setengah lambda. Ini kan L panjang senarnya, ya kan? L ini panjang senar ya. Jadi kan panjang senarnya ya tetap L itu. Kemudian dari simpul ke simpul ini setengah lambda. Jadi 2 simpul, 1 perut. Jadi kalau di gambaran dalam bentuk gelombang dia gini. Nah, ini simpul, ini perut. Ini namanya setengah gelombang. Maka ini berlaku L sama dengan setengah lambda. Maka kalau kalian ingin mencari lambda, berarti ini 2L sama dengan lambda. Makanya rumus ini berubah dia. Jadi nanti F sama dengan V per 2L. Ini adalah F0. Nih, nada dasar. Nah, sekarang saya tingkatkan ke nada atas pertama. Nada atas pertama atau F1. Ya kan? F1 dia naik satu tingkat F1. Jadi kalau F1 syaratnya seperti apa? Dia gini. Set. Ini simpul, saya singkat ya, S simpul. Kemudian dia perut. Jadi kalau nada dasar pertama, nada atas pertama F1 itu dia memiliki 3 simpul, 2 perut. 3 simpul 2 perut. Nah, kalau 3 simpul 2 simpul, ini sama L ya. L. Jadi kalau kita lihat ini satu puncak, satu lembah. Itu merupakan lambda. Berarti kesimpulannya L-nya itu sama dengan lambda. Jadi rumus F sama dengan V per lambda itu sama juga dengan F sama dengan V per L. Nah, ya. Kalau kita hubungkan dengan ini F0, jadi kan ini kan F1 ya. V per L. Jadi kalau kita kalikan 2 per 2, maka nanti kan rumusnya berubah nih. Rumusnya menjadi F1 sama dengan 2V per 2L. Nah, coba kita lihat. Yang ini V per 2L itu siapa? Si F0. Maka hubungan antara F1 sama F0 itu F1 sama dengan 2F0. Nih ya. 2 kali dari F0 yang ada atas pertama. Kenapa saya kalikan 2 per 2? Karena saya ingin penyebutnya sama supaya 2 nih. Supaya ini 2 nih. Ini kan sama nih 2L. Jadi kita bisa hubungkan. Kesimpulannya adalah F1 sama dengan 2F0. Nah, kemudian saya naikkan lagi nada atas kedua. Nada atas kedua atau F2 namanya. Berarti dia bertambah satu bukit lagi nih. Satu simpul lagi. Jadi kalau kalian mulainya dari sini, berarti bisa diteruskan kalau F2 itu pasti memiliki 4 simpul 3 perut. Jadi bertambah satu-satu dari dasarnya ini yang 2 simpul 1 perut. Jadi nanti 3 simpul 2 perut, nanti naik lagi 1, 4 simpul 3 perut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini kan S ya kan? Perut nih. 4 simpul 3 perut. Lalu berapa ini jaraknya? Nah, ini kan tetap L. Tetap ya, L tidak berubah ya. Panjang senarnya tetap tidak berubah. Kemudian kalau kita hitung berapa banyak gelombangnya. Ini kan setengah. Jadi setengah tambah setengah itu berarti 3 per 2. 3 per 2 lambda atau 1,5 gelombang. Jadi kan kesimpulannya L sama dengan 3 per 2 lambda. Maka lambdanya sama dengan 2L bagi 3. Maka rumus untuk F sama dengan V per lambda, maka F2-nya sama dengan V per lambdanya berapa nih? 2L per 3.
2L per 3 dibalik. Berarti kan F2 sama dengan V per 2L dikali 3. Ini punyanya siapa? Punyanya si F0. Ini F0 V per 2L. Maka nanti rumus ini berganti menjadi F2 sama dengan 3 F0. Ini sampai sini saja saya uraikan. Tapi kalau kalian mau teruskan ya teruskan aja, karena nanti pasti F3 sama dengan 5 simpul 4 perut. Berarti nanti F3 sama dengan 4 F0 ya. Ya kan? Lanjutkan. Kemudian F4 berarti nanti 6 simpul 4 Ini kok 4 simpul ya? 4 perut. Ini 4 perut. Ini berarti 5 perut. Berarti nanti F4 sama dengan ini pasti 5 F0. Selanjutnya kalau F5 berarti nanti ini 7 simpul 6 perut. Maka nanti F5-nya sama dengan 6 F0. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Menyimpulkannya tuh gini. Jadi kan perbandingan dari F0, F1, F2, F3 sampai F ke N ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. N. Nah, ini namanya N tambah 1 dia nanti. Nah, jadi nanti rumusnya adalah Fn itu sama dengan N tambah 1 dari F0. Di mana F0 sama dengan V per 2L. Nah, untuk lebih memahami rumus ini tentu kita butuh soal ya. Nah, ini saya kasih soalnya ya. Oke, ini agak terkejut mungkin. Ini ada soalnya gini. Pakai dawai piano yang panjangnya 0,5 meter. Berarti itu L ya. L-nya 0,5 meter. Dan masanya M-nya 10-2 kg. Ditegangkan dengan gaya 200 Newton. F-nya 200 Newton. Maka saat dipetik akan menghasilkan nada-nada tertentu. Tentukan nada-nada tertentu ya maksudnya. Tentukan A frekuensi nada dasar. Oke. Frekuensi nada dasar berarti kan nilainya F0. F0 ini sama dengan V per 2L ya. Nah, V ini ingat hukum Melde. 41 ya, Melde. V sama dengan akar F kalikan L per M ya. Berarti nanti V-nya sama dengan akar dari 200 dikalikan 0,5 dibagi dengan 10 pangkat min 2. V sama dengan ini 200 kali 0,5 berarti 100 ya. Kali 10 pangkat plus 2 naik ke atas ya. Berarti kan 100 kali 100 kali 100 diakarkan berarti 100 meter per sekon. Nah, baru masukkan ke sini. Maka F0 sama dengan 100 dibagi 2 kalikan 0,5 ya. Kan L-nya 0,5. Berarti F0-nya sama dengan 100 Hz. Nah, ini satuannya Hz ya, lupa saya. Ini saya kasih rumus tapi tidak saya kasih satuan ya. Nih. Lupa saya kasih satuan sama keterangan di sininya. F0 ini nada dasar. Nada dasar. Satuannya Hz. Kemudian V ini cepat lambatnya. Satuannya meter per sekon. Kemudian L ini adalah panjang senarnya. Satuannya meter. Oh ya, yang sini tadi belum ada ya Fn ya. Fn ini adalah nada ke N. Nada ke N. Nah. Oke, mari kita lihat yang B-nya. Frekuensi nada atas kedua. Yang disebut nada atas kedua. Berarti itu N-nya 2. B, N-nya sama dengan 2. Fn itu kan sama dengan N tambah 1 dari F0. Maka kalau F2 berarti sama dengan 2 tambah 1 dari F0. Maka F2-nya sama dengan 3 kali 100. Berarti F2-nya sama dengan 300 Hz. Nah, jadi seperti itulah dia pengerjaan soalnya ya, oke. Nah, oke. Jadi seperti inilah dia pengerjaan soalnya. Dan saya ada latihan soalnya, saya latihan soal dari salah satu anggota grup dan juga salah satu subscriber. Ini soalnya seperti ini. Nah, bagaimana cara pengerjaannya ini akan saya bahas di video
berikutnya. Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Ini saya akan bahas pada part 3 ya. Pembahasan soal ini saya akan bahas di part 3-nya. Kan ini part 2 ya, video part 2. Part 3-nya saya akan bikin pembahasan khusus soal ini, oke? Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Oh, nanti saya bikin part 4 ya. Part 4 itu saya akan bikin pipa organa terbuka. Kemudian pipa organa tutup nanti ada. Kemudian ada juga dengan pelayangan bunyi atau pelayangan suara ya. Nanti ada juga itu konsep materinya apa. Nanti saya akan bikin part-part videonya. Part 3 ini pembahasan soal ini. Part 4 nanti pipa organa. Part 5 mungkin tentang pelayangan. Oke, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Ya.